A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzi hajja. Tidakkah kalian lihat orang yang mendebat, jadala, yaitu mendebat, Ibrahim fi rabbih, kepada Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. An atahallahul mulka, yang telah dianugerahi, yang telah diberikan oleh Allah kerajaan. Yaitu hamalahu bataruhu bi ni'matillah, yaitu mendorong orang tersebut untuk bataruhu bi ni'matillah, untuk tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ala dalika, atas kerajaannya. Wa huwa Namrud, dia itu adalah Raja Namrud. Tatkala badal min haja, ini menjadi badal bagi lafaz haja atau lafaz mendebat. Qala Ibrahim, berkatalah Nabi Ibrahim, lamma qala lahu, ketika berkata siapa Namrud lahu kepada Nabi Ibrahim, man rabbuka, siapakah Tuhanmu itu, alladzi, yang tad'una ilaihi, yang kamu mengajak aku kepadanya. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah zat yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan juga mematikan. Ay yakhluqul hayata wal mauta fil ajsadi, yaitu yang menciptakan dan menghidupkan serta mematikan fil ajsadi, di dalam jasad. Qala, berkatalah Namrud, huwa, yaitu orang tadi, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Bil qatli, dengan membunuh, wal afi, dan memaafkan, anhu, serta memaafkan kepada mereka. Wada'a bi rajulaini, maka dipanggillah dua orang laki-laki. Faqatala ahaduhuma, dibunuhlah salah satunya. Wa tarakal akhara, dan dibiarkan yang satunya lagi. Falamma ra'ahu ghabiyan, maka melihat hal yang demikian ini, qala Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim, muntaqilan ila hujjatin, beralih kepada hujah yang lain, awdaha minha, dibandingkan dengan hujah sebelumnya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi, maka sesungguhnya Allah ya'ti bisyamsi, itu yang mendatangkan matahari, minal masyriqi, dari arah timur. Fa'ti biha, maka datangkanlah oleh engkau, anta, maksudnya kepada Namrud, minal maghribi, dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bingung orang kafir itu. Tahayyara wa dahisha, jadi bingung orang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
zalim, orang-orang yang aniaya. Bil kufri ilal mahajjatil ihtijaj, dengan kekufuran dari jalan hujah tersebut. Di dalam ayat ini diceritakan ada seseorang yang mendebat kepada Nabi Ibrahim. Ya, tidakkah kalian melihat seseorang yang mendebat Ibrahim fi Rabbih, tentang Tuhannya? Nah, yang mendebat ini an atahullah, yang diberikan kerajaan oleh Allah. Yang diberikan kerajaan oleh Allah. Nah, ini salah satu bentuk kesombongan dari orang yang diberi kerajaan oleh Allah itu. Siapakah dia? Yaitu Raja Namrud. Raja Namrud, ya. Jadi istilahnya memperolok-olok Nabi Ibrahim, nantang kepada Nabi Ibrahim. Itu qala Ibrahim, kemudian berkata Nabi Ibrahim. Jadi Namrud ini menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapakah Tuhanmu yang engkau mengajak aku agar menyembah kepada Tuhanmu itu? Nanya tentang Tuhan, nanya tentang Allah. Raja Namrud ini menanyakan, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim yang kamu ajak aku untuk menyembah kepadanya? Nah, disinilah Nabi Ibrahim berhujah untuk menyampaikan tentang Allah. Apa hujah yang pertamanya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Ayyahul hayata wal mauta fil ajsadi, yaitu yang memberikan kehidupan dan juga mematikan di dalam jasad makhluk. Nah, ketika hujah ini disampaikan, Namrud berkata lagi. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikannya seperti apa? Bil qatli, dengan cara dibunuh. Jadi menurut Namrud, membunuh itulah mematikan. Kemudian memaafkan, tidak jadi membunuh, itu berarti menghidupkan menurut Namrud. Ya. Maka untuk membuktikannya, dipanggillah dua orang laki-laki oleh Namrud ini. Nih buktinya saya bisa menghidupkan, mematikan, kata Namrud. Yang satu dibunuh oleh Namrud. No, saya bisa mematikan orang. Yang satu lagi tidak dibunuh. Saya juga bisa menghidupkan orang. Begitu hujah Namrud ini untuk menjawab perjawaban dari Nabi Ibrahim bahwa Allah itu adalah yuhyi wa yumiit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud juga berkata, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, mematikannya dengan cara membunuh dan menghidupkannya dengan cara membiarkan orang itu tidak dibunuh. Melihat hal yang demikian, maka Nabi Ibrahim, nah ini kata Nabi Ibrahim ini Namrud ini blow on, gitu. Ini termasuk raja blow on, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menggunakan hujah yang lainnya. Hujah yang lainnya. Mana hujah yang lainnya untuk menjawab pertanyaan Namrud tadi? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Bahwasanya Allah itu yang mendatangkan matahari dari timur. Allah itu yang mendatangkan matahari, yang mengeluarkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghribi, maka coba hai Namrud, oleh kamu datangkan matahari itu dari barat, dibalik, ditantang oleh Nabi Ibrahim. Iya. Wis ngelepak oleh begini mana? Iya sih tadi mah bisa menghidupkan, mematikan mah. Dibunuh. Nah sekarang Nabi Ibrahim cerdas benar nih. Yang namanya juga dikasih wahyu ya oleh Allah ya. Gitu. Allahku, Tuhanku itu ya
mendatangkan matahari dari timur. Nah sekarang oleh kamu coba datangkan matahari dari barat. Wabuhitan dari kafar bang sudah. Bingung gimana caranya mendatangkan matahari dari barat. Bingung dari situ ya. Namrud di orang kafir bingung. Aduh, udah kalah hujah itu sama Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim cerdas ya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang aniaya. Ya. Nah, ini kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim menjawab tentang kemahagungan Allah atau berdebat dengan Namrud. Ya, berdebat dengan Namrud. Nah, ini juga menjadi hujah bagi kita. Ketika ada orang yang bertanya tentang siapa Tuhan, man rabbuka, ya jawabnya seperti itu. Jawabannya seperti Nabi Ibrahim tadi. Ya. Jawabannya seperti Nabi Ibrahim. Paling tidak jawabannya ada seperti tadi. Ya, seperti tadi. Yaitu ya, bahwa Allah itu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Di dalam ayat berikutnya ini sama juga tentang bagaimana kuasa Allah untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya. Atau tadi kisah yang pertama tentang Ibrahim dengan Namrud. Ra'aita kalladzi, atau lihatlah oleh kalian seseorang marra ala qaryatin, yang melewati sebuah kampung. Seseorang yang berjalan melewati sebuah kampung. Dia Baitul Maqdis. Kampung tersebut yaitu Baitul Maqdis. Raqiban ala himarin, dengan cara naik himar. Jadi himar ini semacam keledai, ya, keledai yang kecil, kuda kecil. Wa ma'ahu sallatutin, dan juga dia membawa sekeranjang buah tin. Jadi orang ini melewati sebuah kampung, naik di himar, membawa sekeranjang buah tin, wa qadahu asir, dan juga semangkuk perasan anggur. Itu perbekalannya, sekeranjang buah tin dan semangkuk perasan anggur. Wa huwa, siapakah dia yang melewati kampung tadi? Uzairun, yaitu Nabi Uzair. Jadi kalau tadi disahkan Nabi Ibrahim dengan Namrud, sekarang kisah Nabi Uzair. Ya. Ini juga sama nih, kisah tentang bagaimana Allah berkuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Ini menjadi hujah, dinampakkan di situ. Kuasa Allah dinampakkan secara nyata di hadapan Nabi Uzair. Wahia khawiyatun, dan ia kampung itu khawiyatun, kampung itu telah roboh. Jadi ketika melewati sebuah kampung, kampungnya telah roboh, hancur ya. Saqitatun, itu roboh, hancur. Ala urushiha, dinding-dindingnya menimpa atap-atapnya. Jadi atap-atapnya sudah roboh menimpa dinding-dindingnya gitu. Ya. Suqufiha lama kharabaha buhtunasor. Ya. Jadi kampung tersebut telah roboh, telah hancur ketika diruksak oleh Raja Bukhtunasor. Namanya rajanya Bukhtunasor.
yang merobohkan kampung yang dilewati oleh Nabi Uzair itu adalah Buktu Nasor rajanya yang menghancurkannya. Yang menghancurkannya. Qala ana. Kemudian berkatalah Nabi Uzair tadi, ana. Bagaimana? Kaifa yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali setelah matinya kampung ini? Nah, ada pertanyaan dalam hati Nabi Uzair, dalam hatinya. Ya. Istiqaman li qudrati ta'ala, ini untuk mengagungkan dari kudrat Allah Ta'ala. Jadi untuk mengagungkan kuasa Allah Ta'ala di dalam hal menghidupkan kembali yang sudah mati. Ketika Nabi Uzair punya pertanyaan seperti itu, fa'amatahu Allah, kemudian Allah mematikan Nabi Uzair. Allah mematikan Nabi Uzair. Wal basahu mi'ata amin summa ba'atsahu, selama 100 tahun. Mi'ata amin. Jadi Allah mematikan Nabi Uzair selama 100 tahun. Summa ba'atsahu, kemudian dibangunkan lagi. Ya, dibangunkan lagi. Ahyahu liyuriyahu kaifiyata dzalika. Dihidupkan kembali ya, untuk memperlihatkan tentang bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati kepada Nabi Uzair tadi. Ya, gitu. Untuk diperlihatkan. Qala, Allah berfirman ta'ala lahu, kepada orang-orang kampung itu, kam labista, berapa lama kamu berada di sini? Maka setahun tempat kamu sekarang. Allah berfirman kepada Nabi Uzair dan orang-orang situ, berapa lama kamu berada di sini? Qala, kemudian berkata orang itu maksudnya Nabi Uzair, labistu yauman, saya berada di sini sehari, au ba'dha yaum, atau setengah hari. Padahal udah 100 tahun. Tapi Nabi Uzair merasa sehari atau setengah hari berada di tempat itu. Karena waktu itu beliau tertidur. Li'annahu nama awwalan nahari, sebab pada saat itu dia tertidur di awal pagi hari. Ya. Faqubida wa uhya indal ghurubi, kemudian dia dihidupkan lagi ketika maghrib. Ya. Jadi perasaan tidur pagi gitu, kemudian dihidupkan adalah maghrib gitu. Dia perasaannya pasti sehari kan? Pasti sehari. Oh, tadi saya tidur pagi kok. Sekarang bangun-bangun maghrib, ya sehari. Sehari. Padahal itu 100 tahun. Hanya tepat dibangunkannya saat maghrib. Tertidurnya diwafatkannya saat pagi. Dihidupkan kembalinya saat maghrib. Tapi setelah 100 tahun. 100 tahun. Fadhanna annahu yaumun naum. Jadi menyangka bahwa Nabi Uzair itu hanya 1 hari tidur. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin, kamu ya, berada di tempat ini setelah 100 tahun. Sebenarnya 100 tahun kamu di sini, bukan sehari, bukan setengah hari. Fanzur ila ta'amika, lihatlah oleh kamu makanan-makanan kamu itu. Apa makanannya? Atin, buah tin. Wa syarabika, dan minuman kamu. Minumannya yaitu asir, perasan anggur. Lam yatasannah, tidak berubah. Jadi buah tin dan perasan anggurnya tidak berubah, tetap utuh.
buah tinnya utuh tidak busuk, perasan angkurnya juga utuh, tidak masak. Lam yatabattar ma'aturi zaman, jadi tidak berubah karena berlalunya zaman yang 100 tahun, tidak berubah. Wanzur ila himarika, dan lihatlah oleh kamu himarmu, himar. Kaifa huwa fara'ahu mayyitan, bagaimana itu himar itu? Jadi bagaimana himar kamu itu? Kamu lihat himar itu. Huwa fara'ahu mayyitan, terus melihat Nabi Uzair itu himarnya sudah menjadi mayit, sudah mati, sudah jadi bangkai. Wa idhamuhu bidun taluhun, dan tulang-tulang himar itu telah berubah menjadi putih, tulang-tulangnya telah putih. Jadi putihnya itu kayak putih yang gimana lah, tulang yang sudah lama itu kan putihnya kayak gini. Nah, putihnya itu tulangnya sudah putih tulang. Fa'alna dzalika lita'lama, inilah aku telah melakukan itu semua supaya kamu mengetahui, kata Allah kepada Nabi Musa. Walinaj'alaka ayatan, dan ini juga untuk menjadikan sebagai bukti tanda-tanda alal ba'si, terhadap hari berbangkit dari kubur. Hari berbangkit dari kubur. Berbangkit dari kubur kan orang ketika mati di dalam kuburan kan dagingnya udah nggak ada, tulang-tulang ya. Nah, bagaimana Allah menghidupkan kembali tulang belulang tadi? Ini sebagai tanda juga ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan manusia di alam kubur setelah kematian. Linnasi, bagi manusia. Wanzur ila idhami, dan juga untuk memperlihatkan kepada kalian dari tulang-tulang itu, min himarika, dari tulang himar, kaifa nunsizuha, bagaimana membungkus kembali tulang-tulang itu, nuhiha bidhamin, jadi membungkus kembali tulang-tulang itu summa natsuha lahma, kemudian dibungkuslah tulang-tulang itu dengan daging. Bagaimana? Kemudian Allah membungkus tulang-tulang itu dengan daging. Wa nadhara ilaiha. Nah, ini untuk memperlihatkan bagaimana Allah membungkus tulang-tulang yang sudah berserakan tadi dengan daging. Wa nufikha fir ruhi, kemudian Allah meniupkan ruh kembali. Jadi setelah tulang-tulang himar tadi dibungkus lagi dengan daging, diliputi lagi dengan daging, kemudian ditiupkan ruh lagi sehingga hidup kembali itu himar. Falamma tabayyana lahu, maka ini menjadi penjelasan terhadap Uzair dzalika bi musyahadati, dalam hal yang demikian menyaksikan secara nyata. Qala alam, maka berkatalah Nabi Uzair, saya tahu sekarang. Ilma musyahadatin, jadi mengetahui dengan cara yang nyata secara jelas. Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang berikutnya ini juga sama, tentang bagaimana maha kuasa Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati.
peristiwa ini terjadi pada Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim yang bertanya kepada Allah. Wadhkur, dan ingatlah kamu, idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala berkata Nabi Ibrahim, Rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim nanya sama Allah. Allah berfirman ta'ala lahu kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman hai Ibrahim? Bi qadrati 'ala ahyahi, tentang kekuasaan aku untuk menghidupkan. Salahu ma'ilmi bi'imanihi. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim ini. Padahal Allah mengetahui tentang keimanan Nabi Ibrahim. Jadi ketika awal tu'min, apakah kamu tidak beriman? Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak beriman, tidak. Hanya ini untuk mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Untuk mendengar jawaban Nabi Ibrahim dari pertanyaan Allah itu. Allah tahu Nabi Ibrahim beriman. Hanya untuk menunjukkan bagaimana jawaban Nabi Ibrahim. Bi'imanihi bidzalika. Qala bala. Maka berkata Nabi Ibrahim, saya percaya, saya yakin, aman tuh, saya beriman, ya Allah. Itulah jawaban Nabi Ibrahim, memang supaya Nabi Ibrahim menjawab seperti itu. Walakin tetapi satuka, saya bertanya kepada engkau ya Allah, lihat mainna, ini supaya untuk menenteramkan, yaskuna, supaya tenang, qalbi, hati saya. Kata Nabi Ibrahim, bil muayyanatil madmumati ilal istidlal, dengan menyaksikan dan juga supaya menjadi dalil. Jadi Nabi Ibrahim supaya tenang hatinya dengan menyaksikan peristiwa itu dan juga menjadi dalil bagi ayat-ayat Allah. Termasuk menjadi dalil bagi kita nanti. Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat thair. Allah berfirman, ambillah 4 minat thair dari 4 jenis burung. Fasuhunna ilaik, kemudian dekatkanlah kepadamu. Jinakkanlah kepadamu. Amilhunna ilaika, jelasnya didatangkan keempat burung itu, keempat burung itu kepada Nabi Ibrahim. Jadi ada 4 jenis unggas, diambil oleh Nabi Ibrahim. Faqatti'una, kemudian potong-potonglah burung-burung itu, potong-potonglah. Wa khalif lahmahunna wa rishahunna, kemudian pisahkanlah daging-dagingnya dengan bulu-bulunya. Jadi dipotong-potong, dicampur. Wakhlif lahmahunna warishahunna, jadi dicampur, dicampur daging dan bulunya dicampur. Setelah dipotong-potong, dicacah gitu kalau bahasa Sundanya itu, kemudian dicampur daging dengan bulu-bulunya dicampur. Summa ja'ala kulli jabalin, kemudian letakkanlah masing-masing potongan-potongan itu di gunung-gunung. Ya. Di gunung-gunung. Berarti ada 4 gunung. Taruh di situ. Tumpukan-tumpukannya ditaruh. Tapi dicampur semuanya. Jadi daging dan bulu burung itu dicampur. Dijadikan satu, kemudian diambil, letakkan di gunung ini, letakkan di gunung ini, letakkan di gunung ini. Min jabalin ardika, kemudian dicampurlah dengan tangan. Dicampur dengan min hunna juz'a, dari burung-burung itu bagian per bagian. Summa da'una, kemudian panggillah ilaika, oleh kamu, panggil. Yatina kasaya, maka datang burung-burung itu kepada kamu saringan dengan cepat. Jadi daging-dagingnya tadi pada berdatangan kembali. Nabi Ibrahim hanya memegang
kepalanya saya dipegang. Nah kemudian potongan-potongan daging, tulang dengan bulu-bulu tadi pada nempel lagi tuh, nempel lagi, ngebentuk lagi kepada kepala itu, nempel kan gitu, ngebentuk lagi, datang dengan cepat di sini, saringan dengan cepat. Wa'lam anna Allah azizun, dan ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah aziz, maha gagah. La yu'jizu syai'an, itu tidak ada yang bisa mematahkan segala sesuatu. Kegagahan Allah ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Hakimun, dan juga maha bijaksana fi sunaihi, di dalam penciptaannya. Fa'akhadha tawusan. Nah, Nabi Ibrahim ini burung-burung itu, burung-burung tawus, yaitu merak, jenis-jenis burungnya. Wa nisran, burung garuda. Kemudian ghuraban, yaitu gagak. Kemudian wadikan, kemudian ayam. Itu jenisnya. Jenisnya itu merak, garuda, gagak, dan ayam. 3 jenis unggas ini, ya, gitu, yang jenis tinggi. Ya. Nah itulah bagaimana kekuasaan Allah diperkenalkan sebagai hujah dan dalil dari 3 riwayat tadi, 3 kisah tadi yang berbeda satu sama lain, tetapi pada intinya semuanya itu Allah ingin menunjukkan bagaimana maha kuasanya Allah ketika proses menghidupkan dan mematikan, atau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati dengan berbagai macam peristiwa. Nah itulah dalam kesempatan malam ini 3 ayat dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebagai ibrah, sebagai ilmu, dan sebagai hujah bagi kita tentang kemahakuasaan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.